Yang namanya mengeluh dan meratap akan menutup cahaya kerezekian kita. Kasarannya, mengeluh dan meratap itu akan menutup pintu-pintu kerezekian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kali ini kebetulan saya sedang berada di tempat saya bekerja. Disinilah kantor saya, kantor yang sangat saya cintai, di mana sehari-hari saya selalu berada di sini, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Dan disinilah salah satu titik di mana saya berusaha untuk menata kehidupan dunia saya, menata kerezekian saya, dan membuka pintu-pintu kerezekian saya. Saudara-saudaraku, berhubungan dengan kerezekian, khususnya tentang masalah ekonomi, sudah menjadi rahasia umum. Banyak orang yang suka mengeluh, bahkan banyak orang yang suka meratap. Mungkin dulu di salah satu video saya pernah menerangkan bahwa yang namanya mengeluh, apalagi meratap, itu akan menutup cahaya kita sendiri. Demikian juga dalam hal kerezekian, di dalam hal perekonomian, yang namanya mengeluh dan meratap akan menutup cahaya kerezekian kita. Kasarannya, mengeluh dan meratap itu akan menutup pintu-pintu kerezekian kita. Maka dari itu, kali ini saya akan memberikan satu ulasan apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru saya yang dulu ketika kita berhadapan dengan hal kerezekian atau perekonomian. Yang jelas, guru saya mengajari untuk menghindari, sebisa mungkin menghindari yang namanya mengeluh dan meratap. Yang pertama adalah ketika kita berdagang dan dagangan kita sepi, atau mungkin bercocok tanam, tanaman kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Peternakan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Atau mungkin dalam hal menjual jasa, kok usaha kita sepi. Intinya, ketika kita menata kerezekian, menata perekonomian, kebetulan dihadapkan satu keadaan sepi, seret, atau dalam kesulitan yang membuat kita berkekurangan, saya betul-betul dipesan jangan mengeluh, jangan meratap. Saat itulah kita harus berintrospeksi, mawas diri. Kenapa bisa sepi? Kenapa bisa seret? Kenapa bisa sulit? Kenapa bisa berkekurangan? Bisa jadi semua ini adalah bala yang muncul dari kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita di masa lalu dalam hal kerezekian. Mungkin kita kurang bijaksana, mungkin titik kerezekian itu kurang tepat, atau mungkin
kita terburu-buru mengambil keputusan. Atau mungkin kita pas mempunyai rezeki, kita sombong, kita angkuh. Mungkin kita hatinya masih banyak kekotoran-kekotoran. Dan semuanya itu terakumulasi menjadi satu dosa, menjadi satu bala yang tidak kita sadari, dan akhirnya membuat rezeki kita seret, ekonomi kita sulit. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kalau sepi, kalau seret, kalau sulit, atau mungkin gagal total, segeralah sadar diri. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada dosa di dalam diri kita yang tidak kita sadari, yang akhirnya ngefek dalam kehidupan kerezekian kita. Maka beristighfarlah. Kalau di dalam majelis kami, istighfar secara zahir itu lafaznya astaghfirullahalazim. Secara batin lafaznya adalah ya ghafar, ya ghafar, ya ghafar, diulang-ulang. Jadi mungkin kesalahannya bersifat zahir, ucapan kita, tingkah laku kita, perilaku kita, atau batin, guratan-guratan hati kita. Itu kita istighfari dengan lafaz astaghfirullahaladzim, 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 diresapi, dihayati, dan dijiwai. Kemudian ya ghafar, ya ghafar, ya ghafar, sama saja, diresapi, dijiwai, dan dihayati. Insya Allah istighfar kita akan membersihkan balak-balak yang ada di dalam diri kita, yang mengakibatkan perekonomian kita, kerezekian kita seret, sulit, bahkan mampet. Coba sedulur-sedulur buka Al-Quran surat An-Nuh ayat 10-12, bahwa barang siapa beristighfar, yakinlah bahwa Allah Maha mengampuni. Dan bila engkau beristighfar, maka Allah akan menurunkan hujan deras. Ini sanepo, hujan rezeki. Kemudian Allah akan menambah kerezekian kita, anak-anak kita, memperluas kebun-kebun kita. Ini bermakna kesuburan, meluasnya kerezekian kita. Kemudian diberikan sungai-sungai. Itu maknanya mungkin adalah jalan-jalan kerezekian, karena sungai itu mengalirkan air, disebut ma'ul hayat, air kehidupan, air kerezekian. Jadi ketika sepi, usahanya seret, ketika dalam kesulitan tidak sesuai dengan harapan, jangan langsung mengeluh dan meratap. Lakukanlah istighfar. Dan kalau bisa refleks, astagfirullah, 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 kok sepi ya, kok sulit ya, ada apa dengan diri saya, ada salah apa, ada dosa apa saya. Ya Allah, ampunilah dosaku itu. Ya Ghafar, ya Ghafar, zahir batin, ampunilah aku ya Allah. Mungkin aku ada salah dan dosa sehingga semuanya ini terjadi. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita manusia memang punya potensi sukanya mengeluh. Al-insanu khuliqa halu'an. Manusia memang diciptakan mempunyai sifat suka mengeluh, suka meratap, suka berkeluh kesah. Makanya ciri-ciri ketakwaan kita adalah dengan beristighfar kepada Allah. Istighfar adalah sebagai satu, pembersih dari balak dan dosa. Kedua,
akan menghindarkan diri kita dari bala dan dosa yang mungkin bisa terjadi tanpa kita sadari. Begitu, saudaraku. Insya Allah, andaikan kita mau beristighfar, Allah itu Maha Pengampun. Dan di balik pengampunan Allah, Allah akan menurunkan ridhonya atas kerezekian kita. Ketika rezeki kita seret, sulit, mungkin belum ada ridho Allah di situ atas pekerjaan kita, atas usaha kita, atas jerih payah kita. Mungkin masih banyak bala dan dosa. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memudahkan semuanya. Terus, apakah kalau kita beristighfar, terus kita bisa mengangankan, wah habis ini saya kaya? Enggak kayak gitu. Yang jelas, kalau Allah meridhai, Allah akan memberikan rezekinya dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Alhamdulillah, walaupun saya ini belum bisa disebut sebagai orang kaya, akan tetapi alhamdulillah ada saja. Dan saya pun ini sedang menasihati diri saya agar saya tidak banyak mengeluh dan meratap, untuk selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Kemudian yang kedua, agar pintu rezeki kita dibukakan oleh Allah dan cahayanya itu dimunculkan oleh Allah. Yang pertama tadi kita beristighfar, yang kedua adalah adab di dalam menghadapi kerezekian. Jangan lupa untuk bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun kita usahanya sepi, jangan lupa bersyukur. Kita masih diberi kesempatan untuk menata rezeki dengan usaha yang kita punyai. Nah, ini yang selanjutnya adalah adab ketika kita buka dompet. Ini kebetulan saya bawa dompet ya. Lah, ketika kita buka dompet, ini sudah menjadi kebiasaan kita. Kadang tidak kita sadari. Buka dompet, kita mengeluh. Waduh, isinya kok cuma segini. Nah, ini kebetulan ini ada isi dompet saya, tak hitung ini ada 10 ribuan, 5 ribuan, jumlahnya ada 45 ribu. Oh, 55 ribu. Kita sering ketika membuka dompet, waduh kok jumlahnya cuma 55 ribu, padahal kebutuhan saya banyak. Saya harus bayar SPP anak sekolah, saya harus beli ini, beli itu, saya beli beras untuk mencukupi keluarga. Waduh kok tinggal segini. Ini masuk golongan mengeluh dan meratap. Dan itu akan lambat laun kalau kita tidak menyadarinya, akan memasukkan diri kita menjadi golongan orang-orang yang kufur. Kalau kita kufur, Allah akan memberikan penderitaan kepada kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau kufur, siksaku sangat pedih. Jadi secara tidak sadar, kita itu membuka dompet, mengeluh dan meratap, itu membentuk daya-daya penderitaan. Hindari itu. Lantas bagaimana caranya? Caranya adalah ketika membuka dompet, berapapun isi dompet kita, buka, ucapkanlah Alhamdulillah. Ini masih ada 45 ribu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ini adalah satu perbuatan bagi orang-orang yang bersyukur. Kita melafazkan Alhamdulillah
dengan rasa syukur atas apa yang ada di dompet kita, itu akan membuka pintu kerezekian kita dan akan menerangi cahaya kerezekian kita. Lain syakartum la'azidannakum, dan akan membuka pintu-pintu. Allah akan memberikan lebih dibanding apa yang ada di dompet kita. Makanya ini saya sikapi, saya selalu menyimpan mata uang rupiah yang paling besar. Ini di sini ada 45.000, yang satunya ada 100.000. Nah, yang 100.000 ini untuk memancing saya untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada yang 100.000 yang kemarin. Nah, hati-hati membuka dompet. Jangan mengeluh dan meratap. Bersyukurlah. Walaupun isinya cuma 1.000 rupiah. Isinya 2.000 rupiah. Atau mungkin 500 rupiah. Kelidik di dalamnya. Langsung. Alhamdulillah. Bahwa Allah itu maha kaya. Dan Allah itu maha mengkayakan. Syukur-syukur. Ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni, ya Allah yang maha kaya, yang maha mengkayakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang maha belas kasih. Insya Allah, semakin sering kita buka dompet, kesyukuran kita akan menjadi pemandangan indah dari Allah atas diri kita. Kita setiap saat diawasi. Kalau kita bersyukur, Allah melihat kita sebagai hamba yang indah. Walaupun duitnya tipis, tetap bersyukur. Indah di mata Tuhan. Dan insya Allah, Allah akan mencurahkan cahayanya, membuka pintu-pintu kerezekian, perekonomian buat kita semuanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, kemudian setelah kita buka dompet, isinya kok cuma 45.000. Nah ini cuma ini. Nah ini kata-kata cuma ini pun harus kita hindari. Alhamdulillah saya masih punya 45.000, yang sebaliknya ada 100.000. Nah, kalau kita membayangkan kebutuhan kita yang sangat besar, otomatis kita akan mengukur ya kebutuhan yang ada dengan apa yang ada di dompet. Muncullah satu kekhawatiran. Waduh, isinya segini. Lah, kebutuhannya sebanyak itu. Langsung apa yang saya ucapkan, saya terangkan di depan tadi. Beristighfarlah. Ya Allah, apa yang ada di dompetku dengan apa yang aku butuhkan dalam kehidupanku ternyata jauh panggang daripada api. Langsunglah introspeksi. Mungkin saya masih ada balak dan dosa. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Ghafar, ya Ghafar. Dan sebut namanya. Ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razak. Garis besarnya, kalau kita bersyukur, bagaimana caranya bersyukur itu benar-benar kita siasati, agar kita benar-benar tidak kufur dalam hal kerezekian. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan memberikan tambahan kenikmatan di dalam kerezekian kita. Tapi kalau kita kufur, inna azabi lasyadid, kita akan memunculkan derita-derita yang berhubungan dengan kerezekian dan perekonomian ini. Lantas, bagaimana kalau kita berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan menembus ke titik setahun, 2 tahun kok kesulitan terus? Cobalah sholat tobat. Mungkin buatlah kita, dosa kita terlalu besar. Dan istighfarlah sehari-hari, siang, pagi, malam, sore, pagi lagi, siang lagi, banyaklah istighfar.
Semoga Allah mengampuni kita, membebaskan dari balak dan dosa yang berhubungan dengan kerezekian kita. Sholat tobat, beristighfar. Kalaupun mandi taubat. Mandi taubat itu adalah aku mandi air suci dan semoga Allah mensucikan balak dan dosaku. Begitu saudaraku. Jadi benar-benar jangan sampai kita berproses berjalan menuju kekufuran. Jadikan diri kita berproses dan berjalan untuk menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Dan di sini introspeksi, mawas diri, muhasabah benar-benar harus kita maksimalkan. Dan setelah itu semuanya terjadi, jangan terus kita bermalas-malasan. Maksudnya kalau semuanya itu sudah kita lakukan, jangan terus hanya bermalas-malasan, menunggu tetes yang embun, menunggu tetesnya hujan. Bekerjalah semaksimal mungkin. Maksimalkan daya kekuatanmu, daya kuasamu, agar Allah melihat kita benar-benar berusaha. Dan ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalan Tuhan, bil khusus kerezekian Allah yang maha Ghani, maha Mughni, maha kaya dan mengkayakan. Lanahdiyanahum subulana. Allah pasti akan memberi jalan itu. Semoga ini mencerahkan. Dan mohon maaf, jangan jadikan istighfar dan doa kita untuk menuntut Allah, memaksa Allah. Maksimalkan penghambaan kita, kepasrahan kita, ketawakalan kita. Setelah berdoa, beristighfar dan berusaha, pasrahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa berpasrah diri, berserah diri, fahuwa hasbuh, dia dalam jaminan Tuhan. Kayak gitu, saudaraku. Dan jangan lupa maksimalkan usaha dan daya kuasa kita di dalam menata dunia ini, agar dunia ini tidak menjadi penghambat di dalam kita berproses memperjalankan pribadi kita untuk menembus alam kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia adalah dalam koridor penataan, dan secara batiniah perjalanan menuju Allah adalah perjalanan taqarruban, sebuah proses untuk menyempurnakan penghambaan kita. Begitu saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.